Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 12, siswa-siswi hebat Ibu. Semoga sehat semua ya. Kali ini kita akan bahas tentang mengenal pendidikan lanjutan atau pendidikan tinggi ya, dan jenjang pendidikan selepas SMA. Ayo kita simak ada apa aja pendidikan tinggi. Nah, pastinya ada macam-macam ya. Yang pertama ada universitas. Nah, ini merupakan PT atau perguruan tinggi yang terdiri dari berbagai macam fakultas yang mencakup bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya, universitas itu yang paling komplit ya, menyediakan berbagai pilihan jurusan. Berikutnya yaitu institut, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi ya pada rumpun bidang tertentu. Jadi lingkupnya lebih spesifik daripada universitas. Contoh ya, ada IPB, yaitu di dalamnya itu terdapat fakultas-fakultas yang hanya terdiri dari bidang pertanian ya. Kemudian ada sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang hanya terdiri atas satu jenis ilmu pengetahuan saja, ya kan? Contoh misalkan tentang teknologi, seni, pendidikan, ya, dan sebagainya. Nah, contohnya nih, misalkan sekolah tinggi ilmu statistik gitu ya, dan lain-lain. Berbeda dari institut nih ya, bidang kajian dalam sekolah tinggi lebih spesifik ya. Tadi udah jelaskan ya. Contohnya STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Sekolah Tinggi Pariwisata, dan lain-lain. Yang berikutnya ada akademi. Nah, kalau akademi ini memiliki pendidikan vokasi ya. Perbedaannya, cakupan bidang pendidikan dalam akademi lebih khusus lagi, lebih spesifik ya. Jadi hanya ada satu cabang ilmu yang diselenggarakan dalam akademi, dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, dan lain-lain. Contoh adalah Akbid, Akpol, Akmil ya kan. Lalu ada politeknik nih. Politeknik hanya terdapat pendidikan vokasi saja ya. Meski bidangnya beraneka ragam ya, cuman tetap ada di dalam wilayah pendidikan vokasi. Lulusannya hanya dapat capai gelar D1, D2, dan 3 ya, atau D4 ya. Politeknik lebih mempersiapkan lulusannya untuk memiliki kemampuan langsung bekerja ya. Kemudian kita akan bahas tentang jenjang dalam universitas atau perguruan tinggi. Ada diploma 1 atau D1 nih. Masa kuliah di jenjang D1 hanya 1 tahun ya, terdiri dari 2 semester, SKS-nya 32 ya. Tugas akhirnya adalah bikin laporan karya ilmiah. Lulusannya dapat gelar AP ya. Yang kedua ada diploma 2 ya, atau D2. Masa kuliah harus ditempuh adalah 2 tahun ya, atau 4 semester dengan 64 SKS. Tugas akhir yang jadi syarat kelulusan berupa kerja praktik lapangan dan laporan karya ilmiah ya. Setelah lulus, kamu akan mendapatkan gelar AMA atau ahli muda. Kemudian berikutnya yang paling banyak diminati adalah D3 ya. Diploma 3. Durasi untuk menyelesaikan masa kuliah D3 adalah 3 tahun ya, atau 6 semester dengan 112 SKS. Tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan D3 ini nggak jauh dari diploma 1 dan 2 ya, yaitu mengerjakan laporan dan kerja praktik ya. Yang berikutnya diploma 4 atau D4. Biasanya D4 ini sering disamakan dengan sarjana ya. D4 pun kerap disebut sebagai sarjana terapan karena untuk menyelesaikan jenjang ini kamu memerlukan waktu sekitar 4 tahun ya, dan menyelesaikan 144 SKS, sama seperti S1 ya, atau sarjana ya. Nah, lulusan dari D4 ini biasanya akan mendapatkan ya gelar menjadi SST atau sarjana terapan ya. Seperti itu ya. Ya, berikutnya adalah strata 1 atau S1. Normalnya dibutuhkan waktu 4 paling cepat ya, 4 tahun atau 6 tahun paling lambat ya, dengan 144 SKS hingga 160 SKS ya. Waktu lulus dari jenjang S1 ya, syaratnya itu adalah kamu menyelesaikan tugas akhir skripsi ya. Nah, saat kamu lulus dari S1, kamu akan mendapat gelar sarjana ya. Sarjana apa Ibu? Sarjana sesuai dengan jurusannya. Kayak misalkan di ilmu pendidikan berarti SPD, di ilmu ekonomi berarti SE, di ilmu hukum berarti SH gitu ya.
Demikian informasi dari Ibu tentang jenis perguruan tinggi dan jenjang-jenjang yang ada di perguruan tinggi selepas kita SMA. Semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.